Tuhan tidak meminta pernikahanmu harus sempurna. Dia hanya minta supaya kamu tidak menyerah sebelum Dia selesai bekerja bagimu. Mengapa? Pernikahan tidak boleh bercerai, karena Tuhan masih bisa memulihkan apa yang sudah retak. Amin. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mezbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kemenangan. Hari ini senang sekali saya, Pastor Lukas Kusuma, boleh menjumpai Anda dalam program Mezbah Mujizat dari kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Apapun musim kehidupan saudara, jangan pernah melupakan bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong saudara dan saya. Jika Anda diberkati oleh program Mezbah Mujizat ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman Anda, dan juga pencet like-nya, jempolnya, komen yang baik, serta subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Di tengah maraknya kasus perceraian di kalangan artis, public figure, dan masyarakat, masihkah kita harus mempertahankan pernikahan kita walaupun tidak bahagia? Tujuan podcast ini bukan untuk menghakimi siapapun, bukan untuk memberi rasa bersalah kepada mereka yang telah bercerai. Saya tahu tidak ada orang yang ingin bercerai. Saya tahu semua orang yang bercerai mengalami rasa sakit. Sekalipun Alkitab berkata bahwa Tuhan benci perceraian, namun berita yang pasti, Tuhan tetap cinta orang yang telah bercerai. Tujuan podcast ini agar kita semua tidak berhenti berjuang apapun kondisi pernikahanmu hari ini. Doa saya agar Anda yang berencana bercerai, stop, jangan bercerai. Doa saya sekalipun sedang marak di sana-sini, terjadi banyaknya perceraian, tetapi biar pernikahan kita tetap bisa bertahan sampai akhir. Jika Anda setuju, ayo coba katakan, saya mau tetap bertahan. Ketahuilah bahwa perceraian tidak dimulai saat di pengadilan, tetapi perceraian dimulai dari hati yang berhenti untuk berjuang. Banyak rumah tangga terlihat baik di luar, tetapi di dalamnya dingin dan kosong. Mereka masih tinggal satu atap, tapi sudah lama tidak satu hati, dan tanpa sadar, sebenarnya mereka sudah bercerai di hati, jauh sebelum ada tanda tangan di kertas perceraian. Tetapi dengar ini, Tuhan tidak pernah mendirikan pernikahan untuk dihancurkan, tetapi untuk dipulihkan kembali. Izinkan saya membagikan 5 alasan jangan bercerai. Alasan yang pertama, pernikahan bukan kontrak, tetapi covenant atau perjanjian. Dunia hari ini memperlakukan pernikahan seperti kontrak bisnis, seperti kontrak kerja. Selama kamu bisa membahagiakanku, aku akan tetap melakukan dan bertahan dalam pernikahan. Tetapi begitu aku kecewa, begitu aku terluka, aku akan cari pintu keluar dari pernikahan ini. Maleakhi 2 ayat 14 berkata, padahal dia adalah istri seperjanjianmu. Tuhan mengingatkan umatnya bahwa istri yang sudah terikat dalam pernikahan itu adalah sebuah
perjanjian, ada covenant, sebuah perjanjian bukan hanya antara suami dan istri, tapi antara kita dengan Tuhan. Kontrak bisa dibatalkan, tetapi covenant itu kekal. Perjanjian itu kekal, karena Tuhan yang menjadi saksinya. Artinya saat kamu menikah, kamu bukan hanya berkata ya kepada manusia, bukan hanya berkata ya kepada pemerintah, kepada pasanganmu, kepada keluarga, tetapi kamu juga berkata amin di hadapan Tuhan. Maliaki 2:14 berkata, Tuhan menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Dia adalah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ada perjanjian, karena pernikahan adalah covenant, bukan kontrak. Kontrak bisa dibatalkan kalau satu pihak melanggar. Tetapi covenant, perjanjian, adalah sebuah perjanjian suci dalam sebuah pernikahan disahkan oleh Tuhan sendiri. Di saat kamu menikah, kamu tidak cuma berkata ya kepada pasanganmu, tetapi kamu berkata ya juga di hadapan Tuhan. Itu sebabnya perceraian bukan sekedar masalah hukum, tetapi masalah rohani. Karena saat kita menyerah, sebenarnya kita bukan hanya meninggalkan pasangan, tetapi kita sedang membatalkan, sedang merusak sesuatu yang Allah sendiri telah persatukan. Perceraian terjadi di saat dua orang tidak lagi mengingat bahwa Tuhanlah yang telah mempertemukan dan menyatukan mereka. Selama dua orang sadar bahwa Tuhan telah mempertemukan, menjodohkan, dan menyatukan, pasti mereka tidak akan bercerai. Yang setuju coba ketik katakan, pernikahan adalah perjanjian kekal. Alasan yang kedua, jangan bercerai. Karena perceraian tidak menyembuhkan luka, tetapi hanya memindahkannya. Perceraian tidak menyembuhkan luka, tetapi hanya memindahkan luka. Banyak orang berpikir, kalau aku pisah, aku akan sembuh. Tetapi ketahuilah bahwa luka batin itu tidak ikut bercerai, tetapi ia akan ikut di hati kita. Luka batin akan pindah ke hubungan yang baru, bahkan ke anak-anakmu dan generasi selanjutnya. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Perceraian mungkin mengakhiri konflik, tetapi tidak menyembuhkan luka hati. Hanya pengampunan yang bisa menyembuhkan luka hati. Dan kabar baiknya, Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati, orang yang terluka, dikecewakan, disakiti. Dan ada Tuhan yang sanggup menolong kita untuk menyembuhkan luka kita, untuk memampukan kita mengampuni dan tetap mengasihi dan mencintai mereka yang telah menyakiti. Di saat kamu memilih mengampuni, sebenarnya kamu sedang memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Kamu memberikan sebuah kesempatan untuk Tuhan melakukan mujizatnya di saat saudara memutuskan untuk mengampuni. Perceraian menutup dua pintu, yaitu pintu rasa sakit, tetapi juga menutup pintu mujizat. Ingat bahwa perceraian tidak menyembuhkan luka. Pengampunanlah yang menyembuhkan luka. Ayo coba ketik katakan, saya mau mengampuni. Alasan yang ketiga, mengapa jangan bercerai?
Karena anak-anak tidak butuh orang tua yang sempurna, tetapi orang tua yang tetap bertahan. Anak-anakmu tidak membutuhkan rumah yang mewah. Mereka butuh rumah yang utuh, keluarga yang utuh, keluarga yang bertahan. Mereka belajar tentang kasih dari caramu memperlakukan pasanganmu, dari caramu tetap bertahan di tengah rasa sakit dan kecewa. Kalau kamu menyerah dengan mudah, maka mereka, anak-anak, akan tumbuh dengan konsep bahwa cinta itu murah dan sementara. Efesus 5 ayat 25 berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat." Ternyata kasih antara suami istri digambarkan kita harus mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Lihat bagaimana Yesus, dia benar-benar rela berkorban. Dan dia tetap menyelesaikan tugas sampai akhir. Anak-anak tidak belajar dari kata-katamu, tetapi dari cara kamu tetap bertahan di saat ingin menyerah. Hari ini saya jadi hamba Tuhan, tidak lepas selain karena pilihan dan anugerah Tuhan, tetapi karena saya melihat bahwa ada ibu saya yang tidak menyerah, tetapi tetap memilih bertahan ketika dia mau bercerai dari ayah. Ketika ayah kami betul-betul tidak setia, kasar, jahat. Dan di saat itu ada seorang hamba Tuhan memberi pesan, tidak boleh bercerai. Ibu saya berkata, jadi apa yang harus saya lakukan? Cari Tuhan, masuk doa puasa, izinkan Tuhan bekerja. Ibu saya berdoa puasa 7 tahun bagi pertobatan dan pemulihan ayah saya. Kakak saya pindah agama lain, sampai dia pahit dengan ayah dan ingin membunuh ayah. Saya lari kepada kenakalan anak-anak muda. Tetapi ketika ibu saya terus bertahan, dan di tahun yang ketiga, Tuhan menegur ibu saya untuk dia berubah. Tidak lagi mudah marah, tidak lagi penuh kebencian, tidak lagi cerewet, tetapi mengampuni, bahkan mengasihi ayah saya. Sampai akhirnya tahun yang ketujuh, Tuhan menjamah ayah saya sehingga dia bertobat. Pemulihan terjadi bagi pernikahan ibu dan ayah saya. Sampai akhirnya dari pernikahan itu, kakak saya kembali kepada Yesus. Saya pun kembali kepada Yesus. Sampai akhirnya Tuhan bekerja. Ayah saya dipanggil menjadi seorang penginjil, hamba Tuhan. Walaupun sekarang beliau sudah ada di sorga, tetapi itu semua tidak lepas dari seorang wanita, seorang ibu, yang memilih tidak menyerah di tengah rasa sakit dan kecewa. Dan akibatnya anak-anaknya hari ini juga bisa menjadi hamba Tuhan. Hari ini, anak-anak kita tidak membutuhkan kemewahan, tetapi dia membutuhkan keluarga yang utuh, pernikahan yang terus bertahan di tengah luka dan badai. Yang setuju, ayo coba ketik, aku mau tetap bertahan sampai akhir. Alasan yang keempat, mengapa jangan bercerai? Karena Tuhan memakai pernikahan bukan untuk membahagiakanmu, tetapi untuk membentukmu. Banyak orang menikah untuk mencari bahagia, tetapi justru menemukan bahwa mereka ada di tengah penderitaan. Dengar baik-baik, Tuhan tidak memakai pernikahan untuk memanjakanmu, untuk membahagiakanmu. Tetapi Tuhan seringkali memakai pernikahan untuk memurnikanmu, untuk memprosesmu, bahkan mendewasakanmu. Amsal berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.
kita bisa semakin berkualitas, dewasa, kuat, justru melewati proses dalam pernikahan kita. Itu sebabnya, ayo jangan pernah menuntut kebahagiaan dari pernikahan, tetapi mintalah Tuhan buat aku makin murni, buat aku lulus dari setiap proses, buat aku makin dewasa. Roma 5 ayat yang keempat berkata, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Jelas saya tidak berkata bahwa pernikahan kita harus menderita. Tetapi kalau Tuhan izinkan saudara mengalami proses yang menyakitkan dalam pernikahan, ingat bahwa kesengsaraan bisa menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan bisa menimbulkan kekuatan. Kesengsaraan bisa menimbulkan ketangguhan, hikmat, bahkan sebuah kemenangan. Pernikahan adalah sekolah karakter, tempat di mana Tuhan mau mengikis setiap sifat ego kita dan mengajarkan kasih yang tidak bergantung kepada perasaan. Terkadang Tuhan tidak mengubah pasanganmu dulu, tetapi Tuhan mau mengubah hatimu lebih dulu. Tuhan mau mengubah dirimu dan baru pernikahanmu. Izinkan Tuhan mengubah, memproses, mengikis setiap ego kita, sampai akhirnya keluarga kita melihat Yesus ada dalam hidup kita. Coba katakan, aku mau jadi seperti Yesus. Yesus walaupun dia disakiti, dia tetap setia sampai akhir. Dan di balik setiap rasa sakit, ada kemuliaan, ada kemenangan yang ajaib. Yang kelima, yang terakhir, apa alasan jangan bercerai? Karena kasih sejati diuji bukan saat bahagia, tetapi saat terluka. Kasih sejati diuji bukan saat bahagia, tetapi saat terluka. Siapapun bisa mencintai di saat semuanya berjalan baik. Tetapi cinta sejati teruji di saat kita tetap memilih untuk mengasihi, meski hati hancur. Siapapun bisa mencintai saat semuanya indah, tetapi hanya orang yang punya kasih Kristus yang bisa tetap memilih untuk mengasihi di tengah kekecewaan. Karena Yesus pun tidak menyerah kepada kita, maka jangan menyerah. Kalau cinta kita bersumber kepada Dia, kepada Yesus, perceraian bukan opsi. Pemulihanlah jawabannya. Ayo coba ketik pemulihanlah jawabannya. 1 Korintus 13 ayat 7-8. Kasih menutupi segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Dunia bilang kalau sakit tinggalin saja. Cerai saja. Tetapi Yesus berkata, kalau sakit, aku tetap ada bersamamu dan siap menolongmu. Kasih sejati bukan tentang menemukan orang yang sempurna, tetapi tetap bertahan dengan orang yang sama meski jauh dari kesempurnaan. Mungkin kamu berkata, kami sudah terlalu rusak, terlalu jauh, terlalu dingin. Tetapi dengar ini, Tuhan masih bisa memulihkan yang retak. Tuhan masih bisa menolong pernikahan dan menyelamatkan pernikahanmu. Ingat, mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah menyelamatkan pesta perkawinan di kota Kana. Dia ubah air yang sudah tawar menjadi anggur yang termanis, anggur yang terbaik, yang memukau pemimpin pesta, bahkan semua orang menikmatinya. Hari ini,
daripada Anda menyerah kalah, daripada Anda memilih bercerai, izinkan kasih Yesus memulihkan kita. Yesaya 61 ayat 3 berkata, Dia yang memberikan perhiasan kepala ganti abu, minyak sukacita ganti kain kabung. Tuhan bisa menyalakan cinta yang sudah padam. Tuhan bisa mengubah air mata jadi sebuah pelukan. Yang penting, jangan menyerah sebelum Tuhan selesai bekerja dalam hidupmu. Sekali lagi, jangan menyerah sebelum Tuhan selesai bekerja dalam hidupmu. Pernikahan tanpa Tuhan pasti retak. Tetapi di saat kita menyerahkan diri dan menyerahkan pernikahan kita kembali kepada Tuhan, Tuhan bisa merekatkan kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tuhan tidak minta pernikahanmu sempurna, tapi Dia minta engkau tetap bertahan bersama dengan Yesus. Jika Anda setuju, ayo coba katakan, saya mau tetap bertahan dalam pernikahan. Hari ini, sesukar apapun, stop. Jangan lagi berencana untuk bercerai. Kalaupun Anda sedang dilukai, disakiti, ingatlah, ada 5 alasan mengapa kita tidak boleh bercerai. Yang pertama, pernikahan bukan kontrak, tetapi covenant. Pernikahan adalah perjanjian antara kita dengan pasangan kita, tetapi juga perjanjian kita dengan Tuhan. Dan ingat bahwa anak-anak kita tidak membutuhkan pernikahan yang sempurna, tetapi mereka mau agar kita bertahan, memberi teladan yang baik saat kita mungkin disakiti, dikecewakan. Dan mari kita belajar sungguh-sungguh, percaya bahwa pernikahan bukan untuk membahagiakanmu, tetapi untuk mendewasakanmu, memprosesmu, menghancurkan setiap egomu. Dan Tuhan mau agar saudara terus mengasihi walaupun kau sedang disakiti. Hari ini siapa saudara yang mau berkata, Tuhan, tolong aku, selamatkan pernikahanku. Yang mau, ayo coba katakan, saya mau terus percaya Tuhan sanggup menolong saya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Ampuni kalau kami mau menyerah, tetapi hari ini kami mau kembali kepada Tuhan. Kami percaya bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian kekal. Dan biar Tuhan menolong kami, dan agar kami tetap bisa memberi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Bagaimana kami mau mengampuni, bertahan. Dan kami tahu bahwa perceraian bukan menyelesaikan luka, tetapi justru hanya menambah luka-luka yang baru. Dan hari ini Tuhan, berkati, pulihkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kami tetap mengalami kasih Yesus, dan Tuhan memulihkan pernikahan kami. Berkati untuk semua sahabat Mesbah Mujizat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan biar kami terus mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Yesus Tuhan, turun atas kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa untuk Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, dan juga komen yang baik, pencet like-nya, jempolnya, dan share kepada teman-teman Anda. Dan saudara sekalian, jangan lupa follow Instagram saya Lukas Kusuma, dan juga Instagram Bethany Miracle Center. Dan program Mesbah Mujizat hadir setiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam waktu Jakarta.
Sementara setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, kami juga hadir setiap jam 7.30 malam dalam program-program yang akan jadi berkat buat saudara. Dan hari Minggu juga ada 2 kali ibadah secara live dari Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Terus ikuti YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan saudara sekalian ingat baik-baik, perceraian akan menutup 2 pintu, yaitu pintu rasa sakit, tetapi juga pintu mujizat. Jadi hari ini, jangan pernah bercerai. Terus maju bersama Tuhan. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. God bless you all. God bless you.